Pemirsa, viral 4 orang bocah mendatangi toko emas membawa batu untuk dijual di Bojonegoro, Jawa Timur. Para bocah mengira batu tersebut adalah batu giok yang memiliki nilai jual tinggi seperti di serial drama Cina. Viral aksi 4 bocah dengan sangat polos mendatangi toko emas Gajah di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kadipaten, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka membawa sebuah batu berukuran cukup besar yang dimasukkan ke kantong plastik. Dengan penuh keyakinan mereka bermaksud menjual batu itu. Mereka mengira batu tersebut adalah batu giok yang memiliki nilai jual tinggi seperti di serial drama Cina. Aksi polos ini pun mendadak menjadi sorotan netizen dan mengundang beragam komentar lucu hingga gemas. Batu yang dibawa 4 bocah tetap dicek karyawan toko emas. Sayangnya, meski berkilau, batu itu hanya batu biasa. Mau jual batu giok gitu, tapi bilangnya pertamanya nggak batu giok, batu kristal. Batu kristal ya? Ya, terus batu apa deh? Batu kristal, Mbak. Batu kristal, tuh tak lihat kan, warnanya itu atasnya putih, bawah itu kayak batu biasa. Terus kayak batu-batu sungai gitu loh, Mas. Cuma dia agak gilap gitu. Kepolosan keempat bocah tersebut dianggap hiburan bagi karyawan toko emas meski sempat viral dan mengebohkan media sosial. Peristiwa ini tidak menimbulkan kerugian apapun dan berakhir dengan suasana cair dan penuh tawa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdia News melaporkan. Pemirsa, kemiskinan dan pahitnya hidup tak kunjung usai menghampiri anak negeri. Tak bisa membeli buku dan alat tulis, bocah kelas 4 SD mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Langkah kecil anak bangsa tersebut terhenti di pohon cengkeh diduga akibat kemiskinan dan tekanan hidup. YBR, anak kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Bocah usia 10 tahun tersebut mengakhiri hidupnya diduga karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku akibat tekanan dan kesulitan ekonomi. Saat olah TKP, polisi menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Tulisan ini sungguh menyayat hati masyarakat karena warga tahu YBR adalah anak yang ceria. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari. Dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama, itu lepas dia tinggal di kampung. Hanya dengan dia punya oma ini sudah tua. Menanggapi peristiwa ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya, kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira, kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi dan memerlukan pemberdayaan. Semoga saja ini bukan jadi sekedar omon-omon, tapi Indonesia mau melihat aksi yang nyata. Sebab menurut data KPAI tahun 2023, ada 37 aduan kasus anak mengakhiri hidup pada usia kelas 5 hingga 6 sekolah dasar hingga SMA. Sementara di tahun 2025, kasus bunuh diri anak dan remaja sebanyak 25 kasus. Negara dan Pemprov, Pemkab, dan juga Pemkot bertanggung jawab. Jangan biarkan satupun anak Indonesia mengakhiri hidupnya karena merasa malu tidak bisa membeli buku dan alat tulis. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga emas yang terus meningkat memicu antusiasme warga di Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah warga ramai-ramai mencari emas di aliran sungai.
Dengan alat seadanya, warga mencari emas di aliran sungai di Desa Parteker, Pamekasan, Jawa Timur. Ayakan dan bak plastik digunakan untuk memisahkan emas dari tanah dan pasir sungai. Aktivitas mencari emas tersebut mulai ramai dilakukan sejak sepekan terakhir. Berawal dari seorang warga bernama Saifur Rahman yang mengaku menemukan emas mulai dari serpihan kecil hingga potongan kalung dan anting. Serpihan emas tersebut dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu sebelum dijual dengan hasil lebih dari 1 juta rupiah. Ceritanya dulu ini tempat penyucian emas. Jadi banyak emasnya di sini. Sampai dapat setengah gram setiap hari. Sampai sekarang ya alhamdulillah dapat 4 gram sudah. Video pencarian emas yang beredar luas di media sosial membuat warga lain berdatangan untuk mencari emas. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Cina mengamuk karena tak bisa mencairkan simpanan emas mereka. Total kerugian diperkirakan mencapai 170 triliun rupiah. Ribuan investor berkumpul di luar kantor platform Jeworui atau JWR di Shenzhen. Mereka menuntut pengembalian dana mereka setelah gagal menarik simpanan emas mereka dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 170 triliun rupiah. Situasi sempat memanas dan terjadi gesekan dengan aparat. Situasi mulai memburuk ketika harga emas terus melonjak, memicu gelombang penarikan besar-besaran oleh nasabah. Lonjakan penarikan dana yang tiba-tiba ini mendorong platform investasi digital seperti JWR ke dalam krisis likuiditas yang parah hingga tak mampu memenuhi permintaan nasabah. Ormas Islam sepakat mendukung keputusan Indonesia. Pemirsa, usai periksa 2 penyidik Polsek Cilandak, Divisi Propam Polres Jakarta Selatan, kini memeriksa perekam video dugaan rekayasa berita acara pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ini, polisi akan menentukan apakah kedua anggota Polsek Cilandak melakukan pelanggaran atau hanya kesalahpahaman. Ini, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video yang viral saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di sentra pelayanan kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika. Perekam sekaligus saksi kasus penganiayaan ini menduga adanya rekayasa dalam berita acara pemeriksaan yang membuat dirinya protes. Atas kejadian ini, kedua penyidik Polsek Cilandak, Aibda PD dan Aibda S, telah diperiksa Propam. Selain memeriksa kedua penyidik Polsek Cilandak, polisi pun tengah memeriksa S, perekam video dugaan kasus rekayasa BAP tersebut. Pemeriksaan S dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ini. Saksi atau yang dimintai keterangan pada saat itu, di mana ketidakpuasannya, itu kita ada. Nanti baru kita kaitkan apakah personel ini kena disiplin atau kode etik. Apabila terpenuhi, kita tentu tidak lanjuti dengan sidang disiplin maupun sidang kode etik. Dari Propam juga nanti akan memediasi, mengkomunikasikan seperti tadi, ketidakpuasan itu di mana, missnya itu di mana. Jika hasil penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, kedua penyidik yang diduga rekayasa BAP tersebut akan diberi sanksi tegas oleh Propam Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Polisi merilis hasil uji laboratorium forensik dagangan es gabus milik Sudrajat yang viral karena dituduh menggunakan bahan spons. Polres Metro Jakarta Pusat juga memastikan anggota mereka tidak menganiaya Sudrajat. Kita dapat penjual es kue jadul yang belum kita pernah makan. Teka-teki dugaan es kue palsu berbahan baku spons yang belakangan viral di media sosial akhirnya terjawab. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan tim Puslap Forma Mabes Polri, es kue tersebut ternyata negatif berbahan baku spons.
Es kue tersebut dibuat dengan bahan makanan yang aman dikonsumsi seperti tepung, agar-agar, gula, serta pewarna makanan. Pada kandungan makanan juga tidak ditemukan adanya bahan pengawet berbahaya seperti formalin ataupun boraks. Hasil uji lab tersebut menjawab tudingan petugas Babinsa Utan Panjang dan Babin Kamtipmas Polsek Johar Baru saat mengamankan Sudrajat di kawasan Kemayoran 24 Januari lalu. Sampel dari agar-agar, kue gabus, terus kemudian meses coklat dan sisa dari kue gabus itu hasil pemeriksaannya adalah negatif formalin seluruhnya ya, negatif formalin, negatif borak, negatif nitrit dan negatif rodamin B. Artinya hal-hal yang berbahaya untuk dikonsumsi itu tidak ada. Artinya aman banget untuk dikonsumsi itu ya? Aman. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra juga menegaskan tidak ada penganiayaan oleh anggotanya seperti yang diakui Sudrajat selaku penjual es. Tim Dokpol juga melakukan pengecekan kepada Pak Sudrajat itu sendiri, maksudnya fisiknya, karena ini kan penyerahan dari masyarakat. Ya, kita juga khawatirkan memang adanya penganiayaan, terluka. Pada saat pemeriksaan itu tidak ada. Sebelumnya, pedagang es bernama Sudrajat itu diamankan setelah adanya laporan melalui call center 110 di mana adanya dugaan penjualan es kue berbahan baku spons. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.